Pemirsa, jumpa lagi bersama Tabir. Menelisik misteri setiap fenomena yang terjadi. Benarkah narkoba jenis ganja memang dapat digunakan untuk menjaga stamina? Menelusuri rahasia peristiwa yang tak mampu dijangkau nalar dan logika. Kalau ada teori yang mengatakan bahwa selama ini semua informasi tentang dinosaurus sebenarnya tak pernah ada. Tabir hadir setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore di Trans TV. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sebelumnya kami seluruh tim Islam itu indah mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya taman surga baginya dan semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan insya Allah apa yang beliau tinggalkan di dunia ini dapat menjadi amal jariah buat beliau. Amin amin ya robbal alamin. Nah, berbicara tadi tentang tema kita, tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat sedang haid. Guru-guru kita sudah mengajarkan tadi bahwa Ustazah Oki udah mengingatkan kalau lagi haid nggak ada alasan untuk nggak zikir pagi petang. Tetap harus bisa menjaga diri, zikir pagi petang. Habis itu tadi juga Ustadz Ahmad kan sudah mengajarkan bahwa ternyata ada amalan loh yang bisa kita lakukan juga. Salah satunya adalah sedekah nih sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 261. Dan Ustadz Kafi juga sudah mengingatkan banyak kok zikir yang bisa kita ucapkan. Terus zikir. Jadi gak ada alasan saat kita haid tidak mau menyebut nama Allah atau tidak berzikir. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di studio. Kira-kira ada yang mau nanya lagi gak? Coba ibu-ibu angkat tangan dulu Bu. Oke mana ya kira-kira ya? Oke di belakang saya deh kalau gitu. Silakan berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sofiah dari Majlis Taklim Sabilus Sa'adah dari Rangkas Bitung. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu Ustazah Oki, boleh? Boleh silahkan. Milih loh ibunya maunya Ustazah Oki. Oke boleh silahkan Bu. Paling tahu. Ya. Ustazah yang ingin saya tanyakan, ketika wanita sedang haid, kebanyakan orang menganggap harus menjauh dari Al-Quran, membaca ataupun memegangnya. Nah, terus salahkah kita membaca Al-Quran melalui gadget atau HP? Oh gitu, salah nggak sih kalau melalui gadget atau handphone gitu? Itu Bu. Bagaimana pahalanya? Bagaimana pahalanya? Baik, terima kasih banyak terima Ibu kasih. pertanyaannya. Ibu sama aja nih pertanyaannya sama saya. Tadi kasih tepuk tangan dulu dong. Iya benar-benar karena kita kalau perempuan suka bingung ya Bu ya. Ustazah Oki gimana nih kita kalau perempuan tuh suka bingung. Ada yang bilang nggak boleh pegang, ada yang bilang nggak boleh pegang tapi boleh dilihat aja. Terus ya udahlah mendingan di handphone aja. Terus kalau di handphone pahalanya gimana? Mohon tausiahnya Ustazah. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya ibu-ibu, pagi ini udah baca berapa juz Al-Quran? Qiyamul Lailnya tadi berapa juz Bu? Teman saya tuh bilang, oke saya punya amalan tersembunyi yang saya mau share untuk saya bisa istiqomah dengan Quran. Apa tuh? Saya setiap Qiyamul Lail baca sehari, di malam harinya 5 juz Al-Quran. Jadi Masya Allah dia sangat menginspirasi. Jadi Qiyamul Lail kita harus baca Al-Quran Bu. Bangun pagi baca Al-Quran seperti itu. Jadi kita awali hari dengan Quran. Masalah dengan anggapan kalau kita sedang haid harus jauh-jauh dari Al-Quran. Mengenai tentang membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, orang-orang yang ketika haid tidak boleh membaca Al-Quran. Adapun ketika membaca Al-Quran suaranya tidak diperdengarkan. Tapi boleh kalau ibu-ibu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu membaca doa-doa, ibu masuk kamar mandi doa, ibu keluar rumah doa, boleh. Tapi terjadi keleluasaan di mazhab Imam Maliki, di mana orang-orang yang sedang haid boleh baca Quran dalam beberapa keadaan. Pertama mungkin dia sedang belajar Al-Quran, atau dia sedang mengajar Al-Quran, atau sedang menambah hafalan Al-Quran, atau sedang murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan-hafalan Al-Qurannya. Jadi jangan ada guru agama mengatakan, saya tidak mengajar agama, tidak mengajar Al-Quran selama 2 minggu karena saya haid misalnya. Jangan seperti itu. Atau ada anak-anak yang mengatakan, saya nggak mau baca Quran sama sekali, nggak mau murojaah sama sekali karena saya sedang haid. Tidak teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan mazhab dari mazhab Maliki untuk bisa membaca Al-Quran dengan 4 keadaan yang saya sebutkan tadi.
Lalu, bagaimana dengan memegang mushaf Al-Quran? Mushaf Al-Quran hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang suci saja, yang sudah bersuci. Adapun kalau teman-teman masih dalam keadaan yang tidak suci, memegang Al-Quran caranya dengan apa? Kalau memegang mushafnya betul-betul, harus dengan sarung tangankah atau dengan kainkah itu bisa. Atau yang kedua, bisa memegang Al-Quran tafsir yang lebih banyak non-Al-Qurannya. Ibu-ibu kalau buka kitab tafsir itu, biasanya Al-Qurannya ada, tapi bahasa non-Al-Qurannya lebih banyak. Itu ibu-ibu boleh pegang, ibu-ibu boleh baca. Atau bisa menggunakan gadget, teman-teman sekalian. Jadi kalau ibu-ibu pegang handphone, coba bayangin. Handphone itu, gadget itu beda dengan mushaf Al-Quran, betul? Kalau pegang mushaf kita betul-betul, kita diminta untuk berwudu terlebih dahulu. Kalau gadget, tidak berwudu pun tidak mengapa, walaupun berwudu tentu lebih bagus. Berwudu itu dalam setiap keadaan tentu lebih bagus. Ibu bayangkan kalau ada Quran terbuka, kemudian dimasukkan ke dalam lemari kaca. Ibu pegang kacanya, betul? Jadi itu boleh wudu lebih bagus, tidak berwudu juga tidak mengapa. Begitu juga dengan gadget, ibu mau wudu bagus alhamdulillah, tidak wudu juga tidak mengapa. Jadi solusi untuk orang-orang yang haid bisa membaca Quran dengan tadi pakai sarung tangan kalau ingin pegang mushaf, atau juga bisa dengan baca kitab tafsir, atau juga bisa dengan menggunakan gadget, begitu. Tapi berkenaan dengan Al-Quran, jangan sampai kita jauh-jauh dari Quran. Allahumma arhamna bil Quran, kita berdoa kepada Allah agar kita disayangi oleh Allah dengan Al-Quran dalam setiap keadaan. Kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Al-Quran senantiasa harus dibaca teman-teman sekarang. Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, baca Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran senantiasa harus dihayati, dimaknai, dipahami. Jadi tidak hanya sekedar baca, baca juga terjemahannya, baca juga tafsirnya. Agar kita memahami apa yang Allah inginkan kita lakukan, yang Allah tak inginkan kita tak lakukan. Al-Quran dihafalkan yang ketiga. Kedudukan akhir kita nanti di hari akhir berdasarkan ayat-ayat yang kita hafalkan. Jangan banyak hafal lagu-lagu dangdut. Jangan banyak hafal lagu-lagu lain dengan lirik-lirik yang tidak berfaedah. Nanti di akhirat nggak disuruh konser ibu sekalian. Nanti di akhirat tergantung dari ayat-ayat yang kita hafalkan. Yang keempat, Al-Quran itu harus diamalkan. Tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita hafalkan Quran. Maka orang-orang yang senantiasa dekat Quran pasti akhlaknya juga Quran. Output sesuai dengan input. Inputnya Quran hari-hari, outputnya akhlaknya juga Quran. Dan kelima, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi walaupun dalam keadaan haid, insya Allah masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, artinya penting banget tuh, tadi aku suka banget kata-katanya Ustazah. Al-Quran itu jangan hanya cuma dibaca, tapi dihafalkan Betul. dan diamalkan. Betul, masa dari hari ke hari Al-Ikhlas, Al-Falak, Ana sama surah favorit Al-Kautsar. Iya itu, terus walaupun emang surat itu Masya Allah bagus Betul, luar gitu ya. biasa, Masya Allah, tapi harus ada penambahan. Kalau kita misalkan udah berumur kayak gini kan agak susah ngafalnya, nggak apa-apa ya Ustazah, hafal dikit-dikit aja nggak apa-apa. Manjadah wajadah, yang bersungguh-sungguh berhasil, insya Allah bisa, insya Oh Allah. gitu ya, jadi walaupun anak-anak kita hafalannya lebih banyak, kita sedikit-sedikit yang penting berusaha, yang penting Betul. berusaha untuk menghafal. Betul. Masya Allah, jazakallah khairan, terima kasih banyak Jazakallah Ustazah. khair, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, biar semangat nih kita pagi-pagi. Nah sekarang ibu-ibu masih mau nanya atau udah atau masih mau nanya? Masih mau nanya, tunggu dulu dong. Saya sekarang akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya nih. Udah banyak nih pertanyaan yang masuk ke media sosial. Saya akan mengundang Ustadz Abdul Kafi dan juga Ustadz Ahmad Khan untuk ke tengah-tengah untuk menjawab pertanyaan nih. Kira-kira siapa ya yang bakal kita baca? Yang pertama kali adalah dari @Dinda Eva. Nah, assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya dua hal. Satu, gimana caranya makmum wanita menegur imam waktu sholat tersebut kelebihan rakaat dalam sholat berjamaah? Kedua, bila sedang haid, apa boleh mengajar anak mengaji Al-Quran? Terima kasih. Oh ini pintar sekali pertanyaan dua. Besok 10 Bu pertanyaannya ya Bu, Masya Allah. Ustadz Kafi silakan. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana cara wanita mengingatkan imam yang sedang sholat, ya, atau kita sedang berjamaah, kemudian imam salah, kita ingin mengingatkan. Yang ulama fikih mengajarkan bagaimana caranya. Ini perlu diperhatikan untuk ibu-ibu ya. Ya, caranya adalah dengan menepuk ya punggung tangan sebelah kiri ya di sini dengan bagian kanan. Contoh, saya kasih contoh, punten, boleh pegang set. Ya, jadi seperti ini. Ketika memang imam salah, tepuknya seperti ini. Ya. Ya. Ya, itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ditepuk seperti ini. Kenapa tidak dengan suara? Ya, kenapa tidak dengan suara? Karena memang suara wanita adalah aurat, yang mahal harganya. Oleh karena itu ketika imam paham bahwa itu adalah isyarat dari seorang wanita bahwa ada misalkan rupa rokaat atau apa, imam akan mengulang atau mungkin akan menggantinya dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, ya bolehkah tadi kita mengajarkan anaknya? Boleh.
kita menggunakan mazhab Imam Maliki, ya. Tapi kalau misalkan mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @risha_vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz atau Ustazah, bagaimana hukumnya seorang anak yang menegur dan marah ketika ayahnya berselingkuh dengan wanita lain? Apakah anak itu berdosa dan termasuk berani dengan orang tua? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Ahmad, kan gimana ini Ustadz? Serem banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada seorang anak menegur orang tuanya yang berselingkuh, bagaimana hukum anak tersebut, apakah durhaka atau tidak? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kulil haq walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit. Seandainya sesuatu itu ada dalam diri dan keluarga kita, maka kita harus mengingatkannya. Kenapa? Lagi-lagi Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 55, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang mukmin. Karena banyak di antara manusia yang lupa dan lalai sehingga perlu untuk diingatkan. Dan jangan pernah salah ya, bahwasanya perbuatan anak menegur orang tuanya ketika melakukan kesalahan, apalagi perbuatan perselingkuhan yang ini termasuk perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan anak sudah melakukan hal yang baik. Tetapi kalau anak tersebut diam saja membiarkan orang tuanya melakukan kemaksiatan, maka dia tergolong yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah dayus, haram masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Orang yang membiarkan keluarganya, kerabatnya melakukan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ditegur, didiemin aja, enggak dikasih peringatan, maka orang tersebut yang diam saja, maka dia diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada peringatan dari Rasulullah, man sakata anil haq fahuwa syaitonun akhras. Siapa orang yang diam daripada kebenaran ketika melihat yang benar, ya, dia tidak menyuarakannya. Ketika melihat sesuatu yang salah dia tidak mengingatkannya, maka dia adalah setan gagu, kata Nabi Muhammad. Nauzubillahimindzalik. Nauzubillah. Artinya tetap harus diingatkan, tapi Betul. dengan cara yang ma'ruf, Betul, dengan yang cara baik. yang adab, yang akhlak. Ya, Bukan kalau berarti itu pasti. dipukul-pukulin atau Oh, teriak-teriak, tidak. enggak boleh. Ya. Tetap ingetin, kasih tahu orang tuanya, tapi Tetap harus beritahu dengan adab dan akhlak. diingatkan. Baik, Ya. Ustadz Kafi, jadi tadi itu gimana sih? Jadi tetap boleh nggak nih kita ngajar? Apalagi biasanya kan kalau guru TK lagi haid kan biasanya guru TK biasanya perempuan. Iya. Boleh atau nggak nih ngajar jadi sebenarnya? Boleh. Ketika lagi haid. Ketika dia mengajarkan, Iya. ya, syarat dari mazhab Imam Malik adalah ketika belajar dan mengajar, atau misalkan murajaah hafalan, ya. Boleh dia mengajarkan Al-Quran. Kemudian kalau mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas kita di sini itu melarangnya. Oh gitu. Jadi Gitu. artinya guru ngaji ini, guru ngaji TK gitu, kalau misalkan lagi ada yang mau murajaah, ada yang mau setor hafalan, boleh ngedengerin. Boleh, dengerin boleh. Nggak ngedengerin. Terus habis itu kalau ngajarin Ah. idgom, iklab boleh. Boleh, dengan terbata-bata boleh. Boleh, Jadi gitu. disiasati, Baik. jadi dengan terbata-bata nggak apa-apa. Baik, Boleh. terima kasih banyak. Nah, ngomong-ngomong nih Ustadz nih, saya ini sebagai perempuan kadang suka bingung. Karena tuh banyak banget yang bilang kalau lagi haid boleh ini nggak boleh itu. Salah satunya gunting kuku. Hari Jumat kan sunnah nih misalkan Ya. gunting kuku. Tapi lagi haid, ya nggak boleh deh. Terus gunting rambut nggak boleh, soalnya ada yang bilang katanya nanti kukunya di akhir zaman atau enggak nanti di akhirat dia berdiri terus habis itu minta pertanggungjawaban. Karena katanya pas dipotong itu pas dalam keadaan nggak bersih, katanya gitu. Bener nggak tuh? Jadi begini, dalam mayoritas mazhab, Tunggu dulu dong ini Ustadz. nggak jadi jawab saya nih. Jadi, Oh, jadi ya. tapi jawabnya jangan di segmen ini, Oh, di baik. segmen berikutnya. Karena sebentar lagi akan ada commercial break dan jadi jamaah yang ada di rumah nggak boleh kemana-mana nih, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.